Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Wahyu Jati Lestari dari SD Negeri Jatiwangsan, Kecamatan Gemini, Kabupaten Purworejo. Kami dari kelompok 2, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kidung Sagita Afrina, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Purworejo dari SD Negeri Karangsari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ningsih dari SD Negeri Sambeng, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Kami dari kelompok 2, calon guru penggerak angkatan 10, telah melaksanakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang observasi kucing. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu Nita. Selamat siang Bu Kita. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Bu Kita? Alhamdulillah baik. Ya, Bu Nita, sesuai kesepakatan kita hari kemarin ya, Bu Nita hari ini akan melaksanakan kucing kepada para guru. Nah, sebelum kita melaksanakan proses kucing, saya akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Apakah Bu Nita bersedia? Bersedia Bu Kita? Silakan. Siap. Yang pertama nih, Bu Nita. Sebelum melaksanakan proses kucing ya, Bu Nita kan sebagai coach. Nah, kira-kira apa yang sudah Bu Nita persiapkan? Ya, untuk persiapan saya akan menerapkan alur cerita Bu Kita. Apa saja itu? Yaitu mulai menentukan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, rencana aksi kepada kucing, dan tanggung jawab kepada kucing yang akan saya lakukan. Baik, kemudian untuk proses kucingnya sendiri nanti, kira-kira kompetensi apa yang akan kita kembangkan? Ya, untuk kompetensi nanti yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi inti secara keseluruhan bagi saudara kita, yaitu berjalan penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan tentu saja terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti tadi titik utama kompetensi ada 3 ya, dia ada memajukan pertanyaan berbobot, kemudian juga ada mendengarkan dengan penuh. Nah, dari ketiga hal yang sudah disebutkan Bu Nita tadi, adakah kompetensi yang secara spesifik ingin Bu Nita kembangkan? Ya, dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot tentu saja Bu. Jadi dengan tujuan nanti saya menggali permasalahan yang dihadapi oleh si kucing, kemudian dari penggali masalah tersebut si kucing akan merencanakan sesuai rencana, dan kemudian aksi yang akan dilaksanakan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kita. Bagus sekali ini jawabannya, pastinya sudah siap ya Bu Nita ya. Nah, ini selanjutnya nih Bu Nita. Untuk indikatornya sendiri, bagaimana indikator menurut Bu Nita ketika kucing itu dikatakan berhasil? Ya, indikator keberhasilannya yaitu ketika si kucing itu dapat mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan itu, sehingga nantinya dapat merencanakan hasilnya dengan baik sesuai rencana tadi. Baik, berarti sudah siap nih Bu Nita ya? Siap Bu Kita. Nah, nanti saat proses kucingnya saya akan mendampingi Bu Nita ya. Saya akan mengamati, kemudian juga saya akan menilai sesuai rubrik yang sudah kita sepakati ya, mengenai apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah Bu Nita sudah mendengarkan secara penuh, kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan siap bobot gitu ya. Nah, kemudian saat nanti proses pelaksanaannya, saya harap Bu Nita tidak melupakan prinsip kucing ya Bu Nita ya. Ada proses berpikir secara kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi, dan juga tentang kemitraan. Berarti Bunda sudah siap hari ini? Siap Bu Kita. Terima kasih informasi. Baik, nanti kita berbincang lagi ya Bu ya, setelah kucingnya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Sesuai janjian kita kemarin ya Bu,
kita bisa bincang-bincang dan ngobrol sebentar. Boleh Bu, silakan. Apakah Ibu punya waktu Oh sekarang? tentu saja, saya punya waktu Bu, saya sedang santai nih Bu. Ya, terima kasih Ibu sebelumnya untuk waktunya. Begini loh Bu, saya itu ada di kelas tinggi ya Bu mengajarnya. Kebetulan saya diberi tanggung jawab sama Ibu Kepala Sekolah untuk mengajar di kelas tinggi, dan alhamdulillahnya juga dari sekian beberapa siswa yang saya ajar masih ada satu kendala, yaitu Mas Fadil Bu masih belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Itu masalahnya Itu ya masalahnya. Sekarang Bu Wahyu, dari percakapan kita nanti, apa yang Ibu ingin capai dari percakapan ini? Begini loh Bu, dari percakapan kita hari ini saya ingin nantinya Mas Fadil itu bisa membaca dan menulis dengan lancar, karena kita tahu kalau di kelas 5 itu harusnya udah tidak lagi mengajari membaca dan menulis ya Bu ya. Yang saya ingin mudah-mudahan nanti Mas Fadil itu sebelum kenaikan kelas dia bisa membaca, menulis dengan lancar sampai yang kita inginkan itu. Oke Bu, sekarang dari permasalahan yang tadi Ibu sudah ceritakan, posisi Mas Fadil itu ada di skala berapa Bu? Kira-kira dari 1 sampai 10? Kalau menurut saya itu Mas Fadil itu sekarang masih berada di skala 5 sampai 6 lah Bu, dari 10 yang ingin saya capai. Bu Wahyu ingin mencapai skala 10 ya Bu? Ya mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau begitu, mari kita identifikasi bersama gitu, bagaimana agar Mas Fadil lebih baik lagi. Apa saja sih Bu kekuatan-kekuatan dari Mas Fadil yang bisa dikembangkan agar Mas Fadil itu dapat membaca lancar? Gini loh Bu, sebenarnya dari Mas Fadil itu anaknya ya tekun, dia bisa tekun dalam arti bisa mengikuti pelajaran yang saya ajarkan. Tapi ya kenapa ya Bu masih ada aja kekurangannya dia? Kalau begitu kita mencari apa saja sih Bu? Kira-kira hambatan yang ditemukan Mas Fadil itu, coba kira-kira apa Bu hambatannya? Mungkin hambatan yang saya hadapi di Mas Fadil ini, anak mungkin kurang fokus kali ya Bu ya, kurang fokus atau di awal pembelajaran saya mungkin juga kurang memperhatikan juga karena siswanya juga banyak ya Bu, tidak bisa satu-satu diperhatikan. Yang hambatan yang saya temui ya mungkin kayak Mas Fadil itu masih kurang fokus untuk menerima pelajaran dari saya. Begitu ya Bu. Jadi sekarang yang Ibu khawatirkan itu ketika kenaikan kelas tadi, nanti Mas Fadil itu belum bisa membaca dan menulis dengan lancar ya Bu ya? Ya Ibu, betul sekali. Saya merasa masih kurang nyaman dan resah menghadapi Ibu Kepala Sekolah. Nanti saya takut komplain, kenapa Mas Fadil sudah kelas 5 kok belum bisa membaca dan menulis ya Bu ya? Oh begitu ya Bu. Apakah Ibu Kepala Sekolah pernah komplain terhadap Bu Wahyu atas permasalahan ini Bu? Yang pastinya sih belum pernah ya Bu ya, belum pernah komplain, cuma saya khawatir aja. Selama ini Ibu Wahyu sudah mengambil tindakan apa untuk permasalahan ini? Tindakan-tindakan yang pernah saya ambil secara fokus ke siswanya itu alias Mas Fadil belum ya Bu, saya belum ambil tindakan yang fokus untuk Mas Fadil. Saya cuma pernah koordinasi aja dengan guru mata pelajaran yang lain, coba bertanya apakah permasalahan yang saya hadapi oleh Mas Fadil itu sama enggak dengan guru pelajaran yang lain gitu. Oh begitu, jadi Ibu Wahyu itu belum mengambil tindakan pada anak tersebut ya? Tapi Ibu Wahyu juga sudah bertanya kepada guru lain, ternyata jawabannya juga sama ya Bu ya? Iya Ibu, betul sekali. Bahwa anak tersebut sering masih belum lancar dalam menulis dan membaca. Iya Ibu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan kepada anak tersebut Ibu Wahyu? Saya nanti akan coba mengambil tindakan atau melakukan restitusi pada Mas Fadil itu, mencoba mendekati, mengidentifikasi kira-kira permasalahan apa yang dihadapi Mas Fadil sampai dianya itu kok ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Kira-kira selain dengan cara restitusi, langkah apa saja yang akan Ibu lakukan? Rencananya saya yang akan saya ambil,
Mas Fadil itu saya akan luangkan waktunya sedikit memanfaatkan waktu istirahat Ibu. Dengan waktu istirahat itu saya ambil coba sekitar 5-10 menit membimbing Mas Fadil sampai bisa nanti. Oh, bagus sekali itu Bu Wahyu. Jadi Ibu ingin membimbing Mas Fadil setiap hari selama saat istirahat gitu, agar Mas Fadil bisa lebih lancar lagi dalam membaca ya. Iya, betul sekali. Mungkin target saya 1 minggu atau 2 minggu bisa lah sebelum kenaikan kelas nanti. Iya Bu. Apakah tindakan hal lain yang ingin Ibu Wahyu lakukan selain hal tersebut? Ada sih Bu, saya coba nanti membimbing Mas Fadil dan saya juga bisa memanfaatkan pojok baca yang ada di kelas kita. Di pojok baca kelas kita itu kan banyak sekali buku bacaan-bacaan yang menarik ya. Siapa tahu nantinya bisa menarik keinginan Mas Fadil untuk lebih giat lagi mau latihan membaca dan menulis. Ya, laksanakan yang Ibu Wahyu ambil tadi sudah sangat tepat sekali Bu Wahyu. Lalu setelah bercerita, gimana nih perasaan Bu Wahyu? Ya agak sedikit lega sih Bu, tapi saya juga masih ada yang mengganjal, masih resah dan masih kepikiran dengan satu hal Bu. Aduh, apa sih yang membuat Bu Wahyu tidak nyaman? Gini loh Bu, dulu di awal pembelajaran di tahun ajaran baru, saya pernah berjanji nih sama Ibu Kepala Sekolah bahwa saya akan mengajarkan anak sampai bisa benar-benar lancar menulis dan membacanya. Tapi pada kenyataannya menjelang kenaikan kelas ini kok ada satu siswa yang belum bisa membaca dan menulis seperti itu Bu. Itu ya Bu. Jika bisa saya simpulkan, Bu Wahyu itu merasa punya tanggung jawab penuh kepada Bu Kepala Sekolah ya, karena sudah berjanji. Tapi pada saat menaikkan kelas, masih ada satu anak yang belum bisa membaca ya. Iya Ibu, seperti itu. Jadi kira-kira gimana ya Bu ya, supaya masalah ini saya bisa terselesaikan. Kalau kepala memanggil Ibu, apa yang akan Ibu lakukan gitu ya Bu ya? Iya. Bagaimana kalau sekiranya Bu Kepala memanggil Ibu, kira-kira Bu Wahyu akan melakukan tindakan apa Bu Wahyu? Kalau seumpama sewaktu-waktu saya dipanggil kepala sekolah, saya ya tetap harus menunggu ya Bu, karena diundang kepala masa nggak datang. Saya ya akan terus terang bercerita apa adanya keadaan Mas Fadil yang sebenarnya. Siapa tahu nanti dari Ibu Kepala Sekolah itu bisa memberikan saya solusi atau jalan keluar untuk Mas Fadil tersebut. Ya, semoga ya Bu, saya yakin Bu Kepala akan memberikan solusi yang terbaik pada Bu Wahyu Bu. Ya. Dan setelah itu saya juga punya rencana sih Bu, tindakan yang lainnya saya akan kerjasama dengan siswa-siswa yang lain untuk bisa menyimak Mas Fadil membaca ketika pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Dan dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada kegiatan membaca dan menyimak ya Bu ya, semacam tutorial sebaya. Siapa tahu nanti dengan teman-teman yang banyak itu si Mas Fadil bisa semangat untuk latihan membacanya lagi. Ya, langkah yang Ibu Wahyu buat itu sudah sangat bagus sekali ya Bu Wahyu, sudah sangat tepat. Saya setuju dengan langkah yang itu. Alhamdulillah saya rasa lega Bu, tapi jujur saya juga sih masih takut untuk mengambil keputusan ini, apalagi ini sudah semester 2 mendekati kenaikan kelas Bu. Syukurlah kalau sudah lega ya Bu. Lalu dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Komitmen yang akan saya jalankan itu, saya mungkin nanti akan menambah jam belajar untuk Mas Fadil khusus setelah pulang sekolah itu ya sekitar 5-10 menit setelah teman-temannya pulang. Saya akan mencoba mendampinginya lagi supaya tambah lancar lagi membaca, karena kan target saya 2 minggu dia harus bisa membaca ya Bu ya. Itu ya Bu. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang Ibu rencanakan tadi? Dukungannya yang jelas ya saya bisa kolaborasi dengan sesama guru yang lain. Setelah beberapa kali kita latihan nanti saya minta masukan dari teman guru yang lain bagaimana hasil dari ibaratnya membimbing siswa yang namanya Fadil itu sudah berhasil atau belum. Jadi saya minta masukan dari teman-teman itu yang bagus ya Bu Wahyu. Semoga masalah ini cepat terselesaikan dan kita bisa bekerja dengan suasana hati yang nyaman, tenang,
dan Bu Wahyu dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik lagi dan hasil yang dicapai juga maksimal ya Bu ya. Amin amin Ibu, terima kasih ya Bu ya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, cerita saya hari ini, dan alhamdulillah saya agak lega bisa bercerita langsung dengan Ibu, kita sharing, tukar pendapat, dan semoga kita ini bisa menjadi guru-guru yang baik, bisa menjadi teladan untuk siswa-siswa kita nantinya ya Bu ya. Amin, amin Bu Wahyu. Kalau begitu, karena ini jam istirahat sudah selesai Ibu, setelah saya memberi Mas Fadil tadi, saya izin ke kelas dulu ya Bu, karena sudah masuk. Terima kasih lagi atas waktunya, sudah mau mendengarkan saya. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Nita tadi sudah melaksanakan proses kucing ya Bu Nita ya. Sudah. Iya, bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah tadi proses kucing antara saya dengan Bu Wahyu sudah berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah. Berarti sekarang bisa kita refleksikan ya Bu ya. Iya. Sekarang kita akan membahas dan menganalisis proses kucing yang sudah Bu Nita lakukan. Iya. Nah, ini Bu, pada saat tadi melaksanakan proses kucing, bagaimana atau apa yang Ibu Nita sudah lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator? Ya tadi ketika proses kucing dengan Bu Wahyu, saya sudah mengembangkan kesadaran penuh dengan Bu Wahyu. Saya sudah fokus dalam memecahkan masalah kecil sehingga tadi sudah ada solusi dan permasalahan yang bisa dilaksanakan atau dipikirkan untuk melaksanakan aksi. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bu nih yang sudah dilakukan? Saya rasa hanya itu saja Bu Gita. Hanya itu ya Bu ya. Iya. Baik, padahal nih ya Bu ya, ketika saya melakukan pengamatan, ketika Bu Nita melaksanakan proses kucing ini, ternyata Bu Nita sudah hampir sempurna ini Bu ketika melaksanakan kucing. Bagaimana kompetensinya sudah dilakukan dengan sangat baik dari Bu Nita, mulai dari memberikan pertanyaan berbobot, kemudian fokus ya Bu ya, lalu mendengarkan secara penuh begitu. Nah, kira-kira nih Bu, dari banyaknya kompetensi nih ya, saya rasa Bu Nita sudah pahami sebenarnya. Ada nggak yang ingin Bu Nita kembangkan lagi? Ya, terima kasih kalau berdasarkan pengamat kita dan sudah melaksanakan sepenuhnya dan sertifikatnya tersebut. Untuk kedepannya yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada PJ sehingga saya bisa terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri. Baik, padahal Bu Nita sudah hebat sekali loh, ternyata masih ada yang ingin dikembangkan ya Bu Nita ya. Baik, nah kira-kira nih langkah-langkah apa ini yang akan dikembangkan? Baik, tentu saja dalam pelaksanaan kucing masih banyak kekurangan dari saya kita. Pertama-tama yaitu saya ingin merefleksikan diri kekurangan saya terlebih dahulu ya kita, kemudian saya memperbaikinya, kemudian mencari refleksi bagaimana melakukan kucing dengan baik. Itu dari saya. Baik, ya semoga saja ya Bu ya, apa yang sudah kita lakukan kali ini bisa menambah pengalaman Ibu, dapat menambah pemahaman Ibu, kemudian nantinya kedepannya akan mempermudah juga ketika melaksanakan proses kucing ya Bu ya. Dan ya cukup sekian, sepertinya ini saja hasil observasi saya kali ini ya Bu. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Saya harap apa yang menjadi kegiatan hari ini dapat bermanfaat. Ya, amin. Pastinya sangat bermanfaat buat saya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Bu Nita. Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Bu Wahyu. Bu Wahyu hari ini akan melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya Ibu. Ya, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan ya Bu, boleh Bu? Boleh. Oke, jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati Bu dan akan saya nilai sudah sesuai dengan blueprint nilainya coaching apa belum, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum, kemudian apakah itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, sudah sesuai belum dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dari jawaban coaching
apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan disampaikan Bu. Kemudian jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu pembicaraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan pasti ada sedikit yang akan saya tanyakan Bu. Ya. Yang pertama, kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini Bu Anies? Oh iya Ibu, untuk proses coaching nanti saya akan mengembangkan beberapa kompetensinya ya Bu, seperti kesadaran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Kemudian kira-kira dari ketiganya itu mana yang spesifik yang akan Ibu kembangkan Bu Anies? Dari ketiganya nanti saya mau lebih mengembangkan ke kesadaran penuh dan mungkin dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Jadi nanti ada dua yang lebih dipilih gitu ya. Kemudian yang terakhir, kira-kira indikator tercapaiannya itu apa Bu Anies? Dari hasil coaching nanti, indikator yang ingin saya capai, si kunci itu nanti bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan si kunci itu bisa melaksanakan aksi-aksi dari si kuncinya itu sendiri. Terima kasih ya Bu ya, sudah melakukan proses coaching, sehingga nanti saya harapkan dalam melakukan proses coaching dengan kunci dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Ibu, iya. Selamat siang Bu Gita, sudah selesai mengajarnya? Iya, selamat siang Bu Ayu. Alhamdulillah sudah Bu, selesai. Sehat selalu ya Ibu. Saya perhatikan kok kayak raut wajahnya kayak gelisah gitu. Kenapa ya Bu Gita? Iya, gini loh Bu, hari ini tuh saya tuh sebenarnya sedang kepikiran lah Bu ya. Waktu tadi saya selesai ngajar, kan saya lewat kelas-kelas gitu Bu. Kalau saya lihat itu pembelajaran di kelas lain tuh kok kesannya tuh gimana ya Bu ya, monoton gitu, bosen nih. Kayaknya kebanyakan guru cuma ngasih ceramah, udah terus ngerjain soal, udah gitu aja Bu. Oh begitu, jadi permasalahan kita hari ini, kalau saya ini berarti sama-sama yuk kita bahas, kita cari solusinya, bagaimana jalan keluar. Saya itu ingin sekali Bu membicarakan masalah ini tuh sejak lama sebenarnya ya Bu ya, tapi karena ya keterbatasan waktu kita juga ya Bu ya. Nah harapannya sih ini saya bisa ngobrol sama Ibu, bisa mencari solusi lah Bu, gimana sih sebenarnya pembelajaran yang bagus itu, gimana sih supaya anak-anak itu nggak terkesan bosan gitu loh Bu di dalam kelas, juga dari guru-gurunya mau semangat, terus bisa cari metode-metode yang lain gitu loh Bu. Oh gitu, yuk marilah kita sharing sama-sama yuk, kita coba cari dan mencoba menyelesaikan masalah ini. Iya Bu. Dari yang tadi Bu Gita sampaikan itu ya sangat menarik sekali ya permasalahannya. Sekarang coba kita bareng-bareng refleksi diri tentang pembelajaran yang nanti Ibu inginkan. Saya juga sering sih berbincang-bincang dengan sama teman guru yang lain. Mereka juga cenderung, saya sendiri pribadi juga pernah kadang suatu saat melihat mereka emang sama yang seperti Bu Gita utarakan barusan. Mereka gelisah dengan proses pembelajaran yang mereka laksanakan. Benar yang Bu Gita bicarakan tadi. Lalu dari hasil tadi kita bicarakan, tujuan yang ingin Ibu raih itu yang seperti apa? Ya sebenarnya sih nggak muluk-muluk lah ya Bu ya, harapannya saya pengennya dari guru-guru juga bisa merubah lah Bu dari metode pembelajarannya ya, nggak cuma ceramah lagi, kemudian juga anaknya jadi lebih semangat juga ketika belajar di kelas gitu Bu. Oh gitu. Jadi tadi yang tujuan sudah kita utarakan, bagus sekali sih. Nah ini bisa dijadikan indikator untuk membuat rencana pelaksanaan dalam pembelajaran itu. Nah sekarang sejauh ini berapa sih tujuan dari skala dari 1 sampai 10 yang ingin Ibu raih? Kalau tujuan mah harapannya 10 ya Bu ya, sempurna, tapi kan saya belum berani lah Bu, paling tidak ya 8 lah, itu pastinya juga sudah cukup bagus lah Bu. 8 ya. Kira-kira sekarang berada di posisi keberapa ya Bu? Berapa ya Bu ya? 6 kali ya Bu ya. Masih 6 ke 8, masih ya agak lumayan juga sih.
Jika seperti itu, Yos, sekarang sama-sama kita identifikasi yuk kekuatan-kekuatan yang ada dari permasalahan itu. Sekarang bisa Ibu ceritakan atau identifikasi kekuatannya apa aja? Kalau untuk kekuatan ya Bu ya, saya temui saat ini sebenarnya cukup banyak ya Bu ya. Misalnya nih dari sarana prasarana di sekolah itu juga sudah banyak ya Bu ya. Tinggal bagaimana cara kita memanfaatkannya gitu kan. Kemudian juga media itu juga banyak di perpustakaan ya Bu. Kemudian untuk pilihan metode dan media pembelajaran itu juga sebenarnya ada banyak sekali. Cuma karena saya juga nggak tahu ya Bu ya, kenapa kita itu selalu fokusnya ke ceramah itu Bu. Bosen nih ya Mbak ya, Iya, anak Bu. juga, mau saya sendiri juga sebagai guru kayak nenek, medianya seperti itu ya bosan juga sih. Bagus sekali kekuatan yang sudah Bu Gita utarakan itu. Sekarang selain kekuatan itu, adakah hambatan yang Ibu hadapi untuk menuju kekuatan-kekuatan itu tadi? Kalau untuk hambatan mungkin ya saya bukannya gimana ya Bu ya, tapi itu kebanyakan untuk guru-guru yang sudah senior Bu. Sebagian besar itu kok rasanya kalau disuruh pindah metode gitu, pindah media kok sepertinya asal-asalan gitu loh Bu. Ribet kali ya? Iya Bu, jadi udah ceramah aja. Nah itu sebenarnya ya hambatan yang cukup besar yang menurut saya itu Bu. Kalau begitu selanjutnya apakah ada rencana lain untuk memecahkan hambatan itu? Sebenarnya saya sudah kepikiran beberapa ide ya Bu ya. Misalnya saja nih kayak kita bikin kombel gitu ya Bu ya. Kita bisa berbagi sama-sama, terus bisa menyebarkan media-media itu yang bagus yang gimana sih, terus metode pembelajarannya bagus gimana sih gitu. Kemudian bisa juga kayak mentoring gitu ya Bu ya, kita bentuk kelompok-kelompok kecil, gak usah kombel yang besar deh Bu, misalnya sama-sama guru kelas rendah, sama-sama guru kelas tinggi, itu kayaknya bisa kan Bu untuk mengatasi itu. Ya bisa sekali sih, kayak bagus sekali. Apa tadi yang tadi dikatakan Ibu Gita bagus sekali, semacam masih kombel kecil-kecilan di sekolah kita dulu ya, jadi masih intern, masih keluarga sekolah. Nah, untuk jangka waktunya bagaimana untuk mengukur keberhasilan dari aksi yang Bu Gita inginkan? Kalau itu proses ya Bu ya, kalau menurut saya sih butuh waktu, nggak yang serta-merta langsung selesai. Mungkin untuk persiapannya saya bisa lah ya Bu menyiapkan dalam waktu seminggu lah, mungkin mulai persiapan materi apa saja, kemudian apa yang akan disampaikan gitu. Tapi kalau untuk mencari tahu keberhasilannya mungkin ya butuh proses, mungkin bisa kita lihat waktu semesteran kali ya Bu ya. Semesteran ya. Menurut saya itu rencana jangka waktu yang cukup ya Mbak Gita ya. Jadi ada gangguan dalam pelaksanaan. Bagaimana cara Ibu mengatasi gangguan itu, dan maksud Ibu untuk menyediakan alternatif lain, misalnya ada solusi lain? Kalau misalnya ada hambatan ya Bu ya, mungkin saya bisa minta tolong ya Bu, mungkin berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat yang punya visi dan misi yang sama dengan saya tentunya Bu. Kemudian saya juga bisa mungkin bertukar pikiran juga dengan kepala sekolah, karena bagaimanapun saya punya ide, kalau tidak ada komunikasi dengan kepala sekolah juga sepertinya bukan hal yang baik ya Bu ya. Ya emang masalah itu intinya kita bisa musyawarah, kerjasama, kolaborasi dengan teman-teman ya. Bagus sekali Bu Gita. Sekarang untuk melaksanakan rencana-rencana aksi Bu Gita itu kira-kira ada dukungan apa yang untuk bisa menunjang terlaksananya? Ya kalau untuk pelaksanaannya saya tentu butuh dukungan dari berbagai pihak ya Bu ya. Yang pertama juga dari kepala sekolah, lalu yang kedua juga saya butuh dukungan dari rekan sejawat juga, karena mau saya berusaha bagaimana kalau dari rekan sejawat juga tidak menghendaki juga pasti susah Bu. Kemudian juga butuh sarana dan prasarana yang mendukung juga ya Bu ya. Itu sih sebenarnya yang pasti. Kira-kira komitmen apa ya yang bisa mendukung rencana aksi itu? Ya yang pasti komitmen dari diri saya sendiri ya Bu ya. Saya harus mulai menyiapkan diri, yang pasti Bu, menyiapkan apa-apa yang harus dipersiapkan juga, kemudian menyusun strategi-strategi itu sih Bu. Iya, bagus sekali komitmennya Ibu. Terus tapi jangan lupa menggunakan metode dan media yang menarik, yang sesuai dengan KPK-nya nanti. Ya, Bu. Untuk mensukseskan rencana Ibu, siapa lagi yang kira-kira bisa membantu untuk menjaga komitmen Ibu itu?
Ya siapa ya Bu ya, yang saya ya rasa sih kalau sekolah ya Bu ya. Dan teman saja Iya kelasnya. Bu, tapi kan biasanya yang bisa cawe-cawe itu kepala sekolah kan ya Bu betul, ya. betul. Saya sangat dukung sekali semua rencana-rencana yang Bu Gita sampaikan tadi. Jika begitu, sebelumnya harus berkoordinasi dulu dan komunikasi ya dengan kepala sekolah, dengan teman-teman guru. Lalu ada dari perbincangan ini, kira-kira perasaan Ibu bagaimana sekarang? Lega ya Bu ya. Alhamdulillah tadi saya sempat aduh gimana ya gitu, gemes Bu sebenarnya Bu. Gemes sama siapa ini muridnya? Sama diri sendiri. Oh, sama diri sendiri ternyata. Rasanya tuh kok gini-gini aja gitu. Tapi setelah berbincang dengan Bu Wahyu, alhamdulillah sedikit tercerahkan lah Bu. Ternyata ada loh solusinya gitu. Yang mudah-mudahan saja solusi yang sudah kita temukan ini bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan ya, alhamdulillah kalau sekarang Bu Gita sudah merasa lega dan saya juga senang sudah bisa bertukar pikiran sama Bu Gita hari ini. Dan terus sekarang tindak lanjut selanjutnya untuk mengaktifkan meneruskan dari tujuan tadi yang Ibu sampaikan itu kira-kira bagaimana? Ya langkah awalnya dulu kali ya Bu ya, saya akan menentukan strategi-strateginya dulu. Kemudian nanti kalau ini aksi yang saya rencanakan sudah berjalan, sebenarnya saya juga butuh waktu nih buat ketemu lagi sama Bu Wahyu nih, biar bisa bertukar pikiran lagi ya Bu ya. Ya, semangat kita pokoknya saya bisa insya Allah bisa membantu dan bisa meluangkan waktunya untuk begitu ya omong-omong seperti inilah ketika jam istirahat atau pulang nanti bisa kita bicara. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Gita. Yuk kita pulang, udah siang. Ya, ayo Bu ya makan bakso. Baik Bu Wahyu, tadi sudah melakukan coaching, bagaimana hasilnya ya Bu? Alhamdulillah hasilnya baik Ibu, dan si Tuci sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah kalau begitu langsung kita bahas dan kita analisis dari pencapaian kompetisi yang sudah disampaikan di awal tadi ya Bu ya. Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai pencapaian indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan coaching tadi. Dari kompetensi coaching yang sudah saya laksanakan, saya sudah bisa mengembangkan kesadaran penuh. Saya juga sudah fokus dalam memecahkan masalah cucu tadi. Tadi saya juga sudah melihat Bu Wahyu sudah hadir sepenuhnya dan sudah mendengarkan aktif, sekaligus sudah membuat kalian berbobot. Setelah ini, kira-kira rencana Ibu yang akan dikembangkan lagi apa ya Bu Wahyu? Yang ingin saya kembangkan kembali yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Puci. Saya juga bisa terdorong untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, bagus sekali Bu. Langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot itu apa aja ya Bu Wahyu? Langkah-langkah yang akan nanti saya kembangkan, saya bisa merefleksi kekurangan diri saya sendiri, lalu saya bisa memperbaikinya dan mencari referensi bagaimana melaksanakan coaching yang baik. Baiklah, demikian hasil dari observasi yang saya lakukan sebagai atau observer ya Bu Wahyu dari kegiatan yang Ibu lakukan tadi. Semoga kedepannya atau berikutnya Bu Wahyu dapat melaksanakan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Amin, amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Gita, apa kabar? Ya, waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik. Bu Wahyu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Saya dengar nanti Bu Gita hari ini mau melaksanakan proses coaching ya? Iya Ibu. Boleh saya nanti bertanya-tanya? Oke, sebelum melakukan proses coaching, nanti saya akan bicara ya Bu ya, boleh ya Bu? Jadi nanti saat proses coaching berlangsung antara coach dan coaching, saya akan mengamati dari proses coaching itu nanti apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum, dan nanti setelah pas coaching berlangsung, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau belum, sudah sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan dari coach atau belum. Dan jangan lupa ya Bu, dalam proses prinsip coaching yaitu ada kemitraan,
proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan proses coaching, saya boleh tanya, nanti kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, yang akan saya kembangkan nanti ya ketika proses coaching, yang pasti saya akan menerapkan Bu kompetensi-kompetensi ini khususnya dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga kesadaran penuh itu. Oh gitu ya. Nah, dari beberapa kompetensi-kompetensi yang sudah diutarakan di kita, kira-kira dari ketiganya itu mana yang akan lebih dikembangkan? Ya baik Bu, sebenarnya saya harapannya ya Bu bisa mengembangkan ketiga-tiganya, tapi karena saya rasa belum cukup mampu Bu, mungkin saya akan lebih mengoptimalkan atau menitikberatkan pada kesadaran penuh Bu. Harapannya dengan saya bisa memperhatikan ketika coach menyampaikan permasalahannya, nah itu saya bisa memberikan apa ya Bu ya, menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach sendiri. Oh gitu, bagus ya Bu kita ya. Kira-kira nanti dari proses coaching nanti indikator apa yang ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya, untuk indikator ketercapaian sendiri, yang pertama harapannya saya dapat menggali ya Bu ya potensi yang ada pada diri coach sendiri. Kemudian yang kedua harapannya coach dapat menemukan solusi Bu dari permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian coach juga dapat menerapkan atau nantinya melaksanakan aksi-aksi yang apa ya yang tadi sudah disampaikan ketika proses coaching ini. Oh gitu. Ya silahkan, terima kasih. Selamat melakukan proses coaching. Mudah-mudahan berjalan baik dan lancar. Mohon bantuannya Ibu. Iya Ibu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya setelahnya. Terima kasih Ibu. Selamat siang kita. Selamat siang. Sudah selesai mengajar Ibu. Iya Bu, baru saja saya selesai membelajar ini. Ini apa kabarnya ini kita? Alhamdulillah sehat Bu. Saya lihat-lihat mukanya kok terlihat sedih, galau, gelisah. Ada apa ini kita? Iya ini Bu, saya sedikit lelah nih Bu. Saya sedang memikirkan peserta didik saya itu dalam pembelajaran saya itu berpikir apakah pembelajaran saya itu berhasil atau tidak. Baik, nanti kita coba tukar pikiran ya Bu ya, cerita bersama kita selesaikan. Kita coba cari cara bagaimana cara mengatasi kegelisahan kita gitu ya Bu ya. Jadi Bu kita, saya sebenarnya ingin bercerita atau melakukan kisah saya tentang pembelajaran di kelas. Peserta didik saya itu kalau dalam pembelajaran itu pasif, terkesan pasif dan tidak aktif. Mereka hanya asik bermain sendiri. Ketika dalam pembelajaran saya hanya menyampaikan materi, tetapi ketika saat asesmen ataupun penilaian mereka tidak tuntas begitu. Mereka belum paham apa yang saya sampaikan, sehingga saya berpikir apakah itu sudah berhasil atau belum. Jadi ini tentang pembelajaran ya Bu ya. Nah, tapi Bu Nita sebelumnya ini mohon maaf ya Bu, ini kan kita lagi mau masuk, Bu Nita nanti masuk lagi ya memberikan pelajaran tambahan ya. Nah, ini kita cuma punya waktu kurang lebih 10 atau 15 menit. Kira-kira tujuan dari pembicaraan ini apa yang Bu Nita harapkan? Ya, tujuan dari pembelajaran kita kali ini saya ingin dalam pembelajaran siswa aktif, saya ingin memutuskan siswa saya sehingga pembelajaran saya berjalan dengan baik, sehingga materi yang saya sampaikan dapat diterima baik pula oleh anak-anak. Jadi di sini itu permasalahan kita tentang bagaimana cara menentukan murid ketika pembelajaran. Sebenarnya ya Bu Nita, pembelajaran yang aktif di kelas ini juga menjadi masalah sebagian besar guru ya. Tidak hanya Bu Nita, bahkan banyak teman-teman yang lain juga mengalami kesulitan gitu. Nah sebenarnya ya Bu ya, yang menjadi ukuran ini, yang menjadi ukuran keberhasilan Bu Nita, murid yang aktif itu yang berapa gitu skalanya ini Bu Nita? Kalau menurut saya skala siswa yang bagus itu mencapai 8. Bagaimana itu? Ketika anak saya sudah mendapat pembelajaran pemahaman dari saya, siswa mampu menerima dan jika pada tahap asesmen anak-anak itu dapat mengerjakan dengan nilai yang bagus seperti itu menurut saya. 8 ya Bu ya, ketika anak sudah mulai bisa mengikuti asesmen, bisa mengikuti pembelajaran.
Nah, untuk saat ini di kelas Bunita sendiri skalanya masih berapa? Kalau skala dari kelas saya kira baru 6 kita dari 10. Baru 6 ya Bu. Baru enam. Ya, padahal yang mau dicapai 8. Ya. Nah, untuk mencapai dari 6 ke 8 tentu harus kita temukan cara-caranya gitu ya Bu ya. Nah, sebelum itu kira-kira apa saja kekuatan-kekuatan yang bisa Bunita temukan di kelas itu? Anak-anak di kelas saya itu anaknya aktif tapi dalam segi bermain sih. Saya di kelas rendah anak bisa bermain sehingga mereka aktifnya itu dalam kegiatan bersama teman-teman kita ketika bermain sama teman-temannya mereka dapat mengungkapkan pendapatnya ataupun mereka berani mengungkapkan idenya, tapi ketika saat pembelajaran mereka cenderung pasif seperti itu. Anak-anaknya berani ya Bu ya, mereka aktif sebenarnya ya. Nah, itu sebenarnya bisa jadi kekuatan Bu, bagaimana supaya pembelajaran jadi aktif. Nah, kemudian nih, selain dari kekuatan, pasti akan ada hambatan-hambatan. Apa yang menghambat Ibu atau menghambat kelas Ibu untuk mencapai skala 19? Hambatan dari anak-anak di kelas saya itu adalah mereka itu kurang mampu menerima dari pembelajaran yang saya berikan. Mereka sepertinya tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan. Mereka cenderung pasifnya karena mungkin dari pembelajaran yang saya berikan hanya seperti ceramah atau konvensional ya Bu, sehingga mereka tidak terlalu semangat atau antusias dalam menerima pembelajaran itu. Seperti kurang antusias gitu ya, karena materinya hanya disampaikan dengan cara yang begitu-begitu saja gitu. Nah, dari penelitiannya, ada nggak terpikirkan cara atau apa ya, strategi untuk mengatasi itu? Banyak strategi atau rencana yang sudah saya pikirkan sebenarnya kita. Contohnya saya memberikan pembelajaran yang menarik di luar kelas, memberikan media konkret untuk pembelajaran, kemudian saya memberikan metode bermain dengan anak, kemudian satu lagi menggunakan perasaan ajar ataupun metode IT sehingga anak-anak tertarik untuk ikut pembelajaran. Sebenarnya banyak sekali ya Bu ya, sudah ditemukan itu. Nah, dari sekian banyak nih yang Ibu tadi disampaikan, mulai dari pembelajaran di luar kelas, lalu ada pemberian media melalui IT gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira yang paling efektif atau yang paling tidak yang paling ini lebih dahulu Ibu lakukan, Ibu realisasikan di kelas itu yang apa? Ya, mungkin yang pertama kali akan saya lakukan itu pembelajaran di luar kelas kita karena anak-anak cenderung bosan jika pembelajaran kita ada di dalam kelas sehingga saya ingin memberikan pembelajaran berbeda yaitu pembelajarannya di luar kelas. Iya, jadi dari sekian banyak pilihan, Ibu menentukan pembelajaran di luar kelas. Tadi Ibu sampaikan memilih itu karena supaya tidak bosan. Nah, ada tidak hal lain atau apa ya, hal-hal positif lah yang membuat Ibu merasa memang harus menggunakan metode ini dulu? Ya, ketika saya memberikan pembelajaran di kelas, kenapa anak itu tidak aktif dan belum pasif, saya berpikir apakah kita ganti suasana ya. Makanya saya berpikir untuk menggantikan suasana kelas menjadi di luar kelas sehingga anak mungkin akan melihat lingkungan yang berbeda dari biasanya sehingga anak-anak mungkin merasa senang ketika belajar di luar kelas. Nah, kira-kira dari metode yang kita berikan ya, ada tidak hambatan yang nantinya akan terjadi? Ya, kalau dari segi hambatan, saya rasa karena anak-anak di luar kelas, menurut saya kurang terkondisikan dan kurang terkontrol mungkin kalau di luar kelas ini sehingga nanti kita akan cenderung mengawasi mereka lebih kalau pembelajaran itu di luar kelas. Dari hambatan yang muncul, apakah Bunita sudah memikirkan atau sudah menemukan solusi sekiranya memenuhi hambatan itu ketika proses pelaksanaan? Solusi untuk itu saya rasa saya harus memberikan pengarahan terlebih dahulu ya, sebelum pembelajaran di luar kelas saya memberikan pengarahan kepada anak-anak agar
anak-anak tersebut dapat mematuhi aturan yang kami buat agar nantinya kalau kita sudah pembelajaran di luar kelas mereka dapat mematuhi aturan yang sudah kita sepakati. Nah, itu rencana yang bagus sekali ya Bu ya, bagaimana cara mengajarkan siswa dan cara melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Kemudian untuk jangka waktunya nih Bu, kira-kira akan seberapa lama untuk mengukur keberhasilan dari rencana ini? Saya berpikir saya mempunyai waktu 2 minggu nih Bu, untuk melaksanakan pembelajaran di luar kelas yang saya akan lakukan terlebih dahulu ini. Nah, kira-kira langkah awal apa yang akan Bu Nita lakukan pertama kali? Tentu saja kita memberikan pengarahan terhadap anak untuk menjaga pembelajaran, bagaimana kita pembelajaran di luar kelas. Ya memang sudah dikondisikan, kita akan lanjut ke rencana. Baik, bagus sekali itu Bu Wanita, bagaimana langkah-langkah yang akan Bu Wanita lakukan dan selanjutnya di kita. Selama kita akan melakukan proses yang sudah kita pilih ya, aksi yang sudah kita pilih, tentu kita punya komitmen untuk melaksanakannya. Nah, kira-kira apa ini yang jadi komitmen Ibu terhadap rencana? Komitmen saya yaitu saya dapat memberikan pembelajaran yang aktif terhadap siswa sehingga nantinya dalam pembelajaran itu dapat berjalan sesuai yang kami harapkan. Anak-anak dapat mengamati dalam pembelajaran sehingga nanti dalam proses asesmen atau kegiatan asesmen akan mendapatkan hasil yang maksimal. Bagus sekali. Nah, kira-kira nantinya ada nggak sih Bu kira-kira teman atau mungkin dari pihak-pihak lain yang akan membantu proses pelaksanaan ini? Tentu saja menurut saya akan berkolaborasi atau mengajak rekan sejawat untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran ini sehingga saya mendapatkan metode atau solusi lain dari rekan saya. Baik, jadi Bu Nita akan memilih berkolaborasi gitu ya dengan teman sejawat. Bagus sekali Bu ya. Hadapannya apa yang dicita-citakan Bu Nita ini yang dihadapkan Bu Nita, aksi-aksi yang sudah akan dilaksanakan dapat berhasil ya Bu ya. Nah, ini selanjutnya nih Bu, setelah perbincangan kita ini, adakah pencerahan yang Bu Nita dapatkan? Dari pembelajaran ini saya menjadi paham lagi bagaimana saya harus merencanakan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga nantinya akan saya laksanakan rencana tersebut satu persatu sehingga anak-anak dalam pembelajaran semakin aktif dan antusias dalam pembelajaran. Semoga berhasil ya Bu Nita ya. Nah, ini yang terakhir nih Bu Nita. Setelah kita bercakap-cakap ya Bu Nita ya, kira-kira supaya saya bisa tahu nih Bu, seberapa jauh nih keberhasilan Bu Nita dalam melaksanakan aksi apa yang akan kita laksanakan? Ya, yang saya akan melaksanakan yaitu ketika dalam pembelajaran saya langsung mengawali dan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan sehingga rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik dan anak-anak dapat maksimal. Sudah cerah ya Bu ya? Alhamdulillah sudah sangat cerah nih Bu. Terima kasih atas bantuannya ya Bu kita. Semoga sukses ya Bu ya. Semoga bisa mengaktifkan kembali siswanya di kelas ini. Iya. Kita sudah selesai melakukan proses coachingnya. Alhamdulillah sudah ya. Bagaimana hasilnya? Ya, alhamdulillah Bu ya, hasilnya bagus, baik. Tentunya sudah berhasil menemukan solusi Bu dari permasalahan yang dihadapi. Syukur deh kalau begitu. Kalau begitu langsung saja kita bahas dan kita analisis ya. Di awal tadi Jedangnya sudah bilang ingin mencapai kompetensi yang sesuai diharapkan. Apakah sudah sesuai dengan ketercapaian indikator yang kita inginkan? Kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, saya sudah mencapai indikator yang saya inginkan, di mana saya mampu mengembangkan kesadaran penuh ya Bu ketika melaksanakan coaching. Saya juga sudah fokus ketika memecahkan masalah coachingnya. Kemudian juga saya rasa saya sudah berhasil menggali dari apa permasalahan yang dihadapi Puci sehingga Puci dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oh begitu. Tadi padahal di awal Bu Gita hanya ingin kompetensi kesadaran penuh ya, tapi ternyata setelah saya amati Bu Gita itu sudah ketiga-tiganya kompetensi dicapai ya, seperti Ibu sudah bisa hadir secara penuh,
sudah bisa mendengarkan aktif dari si kucingnya itu, dan juga ibu sudah membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si kucing itu. Lalu setelah itu kira-kira rencana ibu ke depan bagaimana ya? Ya, harapannya ya Bu ya, saya ingin mengembangkan lagi Bu, meningkatkan lagi kemampuan saya dalam hal kucing, khususnya ketika mendengarkan penuh ya Bu ya, karena saya ini kan udah tidak fokus Bu. Nah, harapannya ketika saya sudah menguasai kemampuan ini, saya akan lebih mudah lagi untuk membantu Koji ketika mengalami kesulitan. Oh gitu. Kira-kira langkah-langkah yang akan dikembangkan dari yang ibu ingin itu seperti apa ya? Ya, yang pertama mungkin saya akan merefleksi dulu ya Bu ya, kekurangan diri saya, kemudian saya akan mencoba untuk memperbaiki, kemudian saya juga akan mencari referensi-referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Oh gitu. Ya kalau begitu demikian sudah ya ibu. Saya sebagai observasi dan selaku pengamat dari kegiatan kucing kita tadi beserta Bu Hitam sudah berjalan baik, alhamdulillah. Semoga nanti apa yang ibu inginkan, yang ibu ingin capai bisa terwujud. Terima kasih banyak Bu. Mohon bimbingannya untuk kedepannya ya. Sama-sama Bu Gita. Demikian video modul 2.3 demonstrasi kontekstual kucing untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.